Langkah TV. Kali ini gue akan menginterview atau ngobrol bareng dengan temen lama gue dari zaman kampus, Budiman. Apa kabar bro? Baik. Gimana? Hari ini baik. Hari ini kita akan ngobrol terkait usahanya dia, yaitu pos kopi. Ini langkah solution. Om Budi, Yoi. bisa ceritain nggak? Oke, sorry, sebelumnya kenalin dulu nih siapakah dan apa nama kopinya, walaupun tadi udah gue sebut. Silakan. Gue lupa nama kedainya sih Pos Es Kopi. Ini ya. Kopi, ya. Oh, DS-nya S itu apa? Jadi pos itu pasti orang suka sama Oh, kopi. pos itu pasti orang suka. Oke. Lalu. Kapan berdirinya? Berdiri kurang lebih setahun lalu. Berdiri tahun lalu. Iya. Oke. Bisa diceritakan nggak gimana awal mula pos kopi berdiri? Dari nongkrong kah, di pos ronda atau gimana? Nah itu dia. Sebenarnya dulu kebiasaan gue sering ngopi ya kan. Oke. Ngopi di mana aja. Terus kemudian sering juga ngopi di komplek ya kan. Pos terus gue sering nyeduh gitu. Dan tetangga bilang Nyeduh buat yang nongkrong. Iya, dia nongkrong bilang Sama tetangga lah tuh. Tetangga. Ini maksudnya pos ini kan ya? Komplek ya? pos kamling. Ya, di situ berisi warga-warga yang tinggal di situ. Tinggal di situ ya kan. Nah, gue sering nyeduh tuh di situ ya kan. Waktu itu keseringan nyeduh. Banyak yang ngomong, wah kopinya enak katanya. Terus beda lagi gue bawa, wah ini enak juga katanya. Terus banyak juga yang nanya ini kopi apa. Akhirnya gue ceritain lah. Ini kopi dari Toraja, ini kopi Gayo, dan semua kopi dari Nusantara gue ceritain. Wih, Karena gue selalu bawa sentuhan yang berbeda gitu. buat tongkrongan itu? Iya. Gokil Istimewa kan? Istimewa banget tongkrongannya. Kalau gua cuman yang disobek tuh. Nah. Kalau di tongkrongan. Set ya gitu ya. Iya. Terus Ya gitu deh pokoknya jalan kok orang-orang banyak ngomong gue jadi itu enak. Nah dari situ lah deh kepikiran usaha kopi. kopi. Tahun lalu Desember. Desember sebenarnya. Genap setahun tuh. Oh ya sekarang Desember setahun. Genap setahun. Gitu. Bud, lu kan bekerja juga ya. Iya. Boleh ceritain nggak apa sih yang melatar belakang kalian menjalani usaha? Terus dari sekian banyak bidang usaha, kenapa tercetusnya akhirnya kopi? Ya aja Balik lagi. Iya. Karena gue sering nyeduh ya kan. Nyeduh. Terus orang bilang oh enak. Nah dari situ dan jadi dorongan ya kan. Sebenarnya di usaha banyak ya kan. Tapi karena yang lebih yakin di situ. Sama ini kan juga yang tadi kerja Bud. Lu ada kendala nggak? Lu kerja juga nih ngantor istilah, Iya. sebut aja kan. Terus lu jalan usaha, itu gimana Bud? Ceritanya Bud. Kalau ya gue kerja juga ya kan, terus ada usaha ini kopi juga ya sih. Memang kita harus pintar bagi waktu ya, karena untuk merintis ini terus terang gue ambil waktu itu hari libur Sabtu Minggu untuk memulainya. Untuk memulainya. Oke. Dapat juga ya. Ya bagi waktu. Tapi mungkin faktor passion juga ya. Nah itu harus lebih kuat juga. Lebih Kalau kita nggak ada menyenangkan punya usaha sendiri kali ya. gue ngopi dulu ya. Wih, itu namanya apa Bud? Ini namanya espresso. Ice. Enggak espresso es. Espresso Jadi, ice maksudnya. Iya, ini ekstraknya menurut kopi. Ini base-nya kopi deh. Biasanya kalau Iya. ingin diapakan apa latte, Iya, cappuccino. itu bisa. Ya bisa dari sini. Silakan. Bud. Nah, kalau itu gula aren. Ini gula aren. Enak banget nih Bud. Ya, mantep. Kayak gitu. Teman-teman yang ada di ini daerah mana namanya? Ini Kodau, Jati Mekar. Kodau. Maksudnya sih Bekasi. Bekasi. Jadi Pondok Gede sanaan dikit. Pondok Gede Sanan dikit, tepatnya di Kodau Raya. Iya, di Jatiwarna. Jangan lupa lah. ke pos kopi ya. Punya Om Budi. Om Bud, biasanya saat apalagi udah berkeluarga ya, sempet nggak sih ada penolakan dari orang, bukan penolakan, apa sih bahasa halusnya ya, keraguan mungkin ya dari orang-orang terdekat termasuk keluarga ketika memutuskan untuk menjalani usaha? Ada nggak? Kalau penolakan sih nggak ada deh ya.
semua support ya kan. Semua support. Tapi untuk semuanya bisa mensupport gue itu gue harus benar-benar bisa meyakini. Ya, rekan ya. Itu permasalahan banyak orang tuh. Ya, betul ya. Dan ya itu harus dijawab tentunya dengan pertama gue punya mental dan gue bisa jelasin ke mereka Kesungguhan. Iya, iklan dan lewat. Jadi kita harus bisa jelasin ke mereka bahwa konsepnya seperti apa, nanti seperti apa yang akan dijual. Nah itu benar-benar terkonsep dengan baik sehingga mereka bisa support full. Akhirnya masuk support. Iya. Pasti penolakan itu. Betul, bukan penolakan. Keraguan ya. Keraguan ya. Ya teman-teman pelajaran juga buat gue juga, mungkin buat teman-teman juga ya. Nggak harus selalu apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan sekeliling yang mendukung, tapi proses pada akhirnya akan ke arah sana. Ya, betul. Om Budi, kedai kopi kan sangat menjamur ya beberapa tahun belakang. Oh banyak banget ya kopi. Gini, apalagi di masa pandemi ini, gua amati promo-promo bahkan di nama-nama besar itu gila-gilaan ya, bisa dibilang ya, bisa dibandang. Bisa nggak sih kira-kira ya dibilang banding harga mungkin ya. Gue nggak tahu nih, mungkin Om Budi bisa menjelaskan. Nah, bagaimana menyikapi fenomena ini? Iya, bukan apa ya namanya, perang diskon ya, perang promo. Ya, gue liatnya sih begitu. Itu marak banget. Justru itu sebenarnya apa ya, bukan tantangan juga ya. Jadi memang sudah sewajarnya ada. Sewajarnya memang di dunia usaha apapun pasti ada ya kan, namanya seperti itu. Dan itu akan membuat kita dan menjadi lebih kreatif. Ya kan? Kita melihat dong, ya kan, banyak promo, banyak kalau udah gitu ya kan? yang paling memenangkan kemungkinan yang paling kreatif ya, bukan yang paling murah ya. Nah itu paling kreatif. Paling kreatif. Paling murah banyak Den. Paling murah. Tapi banyak. Bagaimana yang kreatif? Setuju. Seperti itu. Terkait tantangan yang buat. Tantangan, kita nantang nih. Kalau usaha udah nggak bisa. Mau main palang pintu tantang. Nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dihindari juga. Dalam menjalani usaha bidang apapun itu kan sudah pasti ada tantangannya ya. Nggak mungkin usaha itu lancar terus. Betul. Pasti ada kesulitannya. Terkait akan hal ini kan banyak nih teman-teman, adik-adik kita misalnya, yang baru lulus apa masih kuliah mungkin, banyak yang menjalani usaha lalu 3-6 bulan sampai dengan 1 tahun seandainya nggak sesuai harapan hasilnya, mereka tuh berhenti sampai di situ atau banting setir ganti usaha lain. Menurut Om Budi ini apa sih yang mesti dilakukan misalnya teman-teman mengalami akan hal itu gitu? Bisa maksudnya tuh mengalami kesulitan di awal-awal usaha, padahal hal itu kan lumrah terjadi gitu, tapi banyak yang segera berhenti, segera banting setir ganti bidang lain. Gimana Om Budi? Sebenarnya yang sangat disayangkan ya, kalau usaha baru 6 bulan, 1 tahun ya kan, terus banting setir ke usaha lain, karena untuk memulai satu usaha pun itu tidak mudah ya, apalagi kita dihadapkan dengan berbagai macam kendala awalnya ya kan. Kendala awalnya aja banyak ABCD ya kan, terus ada juga kompetitor, apalagi kedai kopi itu sangat banyak ya kan. Yang hati saya kan kalau mereka baru setahun itu langsung banting setir, apalagi tutup usaha. Harusnya yang disiapkan yang pertama lagi yang tadi Den. Pertama itu harus memang mental harus kuat. Kedua kita punya konsep ya. Ketiga kita punya jiwa marketing juga dan pemasaran. Jiwa marketing apa? Mental, konsep, jiwa marketing. Iya. Nah di saat mungkin ya seperti sekarang ini pandemi. Nah ya disitulah kita bisa memutar otak deh. Kreativitas kita harus bermain. Nah, seperti apa? Mungkin bisa diinovasi seperti apa gitu deh. Ya mungkin memang ada baiknya juga dimulai sejak dini ya. Gak usah muluk-muluk pengen sukses besar. Katakan biasa atau bahkan gagal aja pasti. Muluk-muluk sih boleh mimpi ya, punya mimpi ya. Oh iya. Cita-cita kan gratis ya. Iya. Katakan merugi itu pasti nggak akan rugi 100% karena di situ ada pembelajaran yang mahal. Betul ya. itu. Ya.
Itu yang bisa diambil tuh. Dari pembelajaran gitu kita bisa evaluasi dan kita bisa review kembali deh. Akhirnya di kebangkitan yang kesekian, Nah dia makin jadi ya. baru makin jadi, ya kan? Karena dari awal udah sering dipukuli terus, tinggal kapalan. Gini, bagi yang ingin baru ingin memulai itu biasanya banyak kekhawatiran takut ini Pasti, itu iya. manusiawi terjadi ya. Apalagi yang belum ada pengalaman. Menurut lo nih, jika ada yang mengalami hal seperti ini, apa yang mesti dilakukan orang tersebut untuk dapat memiliki kemantapan menjalani usaha? Sebenarnya yang mantap itu ya yang pertama tadi mental. Jadi kalau udah Kalau mental memang dari awal tuh modal yang lain seperti modal apa Uang. iya pos Uang bisa gitu kan, dari iya. tabungan, Iya, kan. bisa ya kan. Kalau mental yang memang bener-bener bukan mental yang ingin buat usaha itu susah deh. dan mental itu bisa bisa dilatih dengan banyak percobaan. Tentunya itu deh bener, banyak percobaan. Terus apalagi yang banyak usaha yang tadi lu bilang kan langsung batin sendiri itu wah sebenarnya kenapa nggak bertahan dulu gitu kan. Karena padahal setahun itu kan katakan belum sesuai harapan, tapi kan proses yang kita jalani udah ibaratnya kita udah ke tangga keberapa nih. Iya, Jangan-jangan di betul. yang situ kita udah mundur padahal udah berapa langkah lagi ya. Iya. Yang bagusnya begitu deh. Satu tangga naik gitu kan. Pelan-pelan tapi grafikan. Iya. Daripada cepet langsung jemput ke jurang juga. Kita naik itu. tangga dikit-dikit jatuh sakit deh. Sakit. Kalau pelan-pelan jatuhnya jatuh dari bertahap ya. tiga tangga nih naik nih jatuh nggak mungkin tinggi nih. Om Budi, pasti lu juga pernah seperti katakanlah gagal atau mungkin nggak berhasil, kira-kira itulah pas itu nggak mungkin itu, tapi ada pembelajaran di situ ya, bisa diceritain nggak Pak? Pembelajaran apa yang bisa didapat gitu dari sebuah kegagalan? Ya intinya kalau gue Den ya, Iya. gue punya ide, punya konsep usaha. Selama gue masih bisa mampu, pasti gue jalanin sendiri ya, walaupun itu skala kecil. Nah, ya terus bisa mungkin jalanin sendiri loh, jalanin sendiri karena lebih enjoy nih. Seperti itu. Kalau terkait ini Om Budi, kegagalan yang pernah dialami, pembelajarannya pasti ada ya. Ada ya itu. Tadi balik lagi jalanin sendiri dulu deh. Karena gue dulu pernah gue berapa kepala dan ya usaha ya akhirnya semua punya ego masing-masing ya kan. Akhirnya ya gue juga gimana, gue mikir gue punya kreativitas tapi sepertinya kreativitas gue terhambat oleh rekan. iya gimana gue begini tapi ada tetap aja ya udahlah. Tapi pas jalan sekarang ini kayaknya lebih gagal. Jadi sendirian lebih menarik, Ya. lebih menyenangkan mungkin buat Om Budi ya. Om Budi. Halo, sorry teman-teman. Suaranya oke banget tadi. oh gimana Prospek usaha kopi ke depan di ini Desember ya, Desember iya. 2020. Gimana prospek di 2021? kalau prospek sih gue optimis dan ya kan. Tetap optimis. Karena ya kalau sendiri Apa tuh kan, alasannya? ya seperti sekarang ini kan kedai kopi di mana-mana menjamur ya kan. Artinya pasar pun Pasar ada ya kan? sangat luas. Terus Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke penghasil. hasil kopi dan rasanya ini itu punya rasa tersendiri yang Tiap berbeda daerah. tiap daerah gitu deh. Jadi potensi makanya, Indonesia iya. dan juga habit ngopi, Betul. si potensinya ini juga berlimpah, habitnya juga makin menjamur, artinya pasar juga semakin Iya. luas. Jadi menjadikan kopi itu masih jadi primadona buat usahanya anak muda ya. Gue pengen, iya kalau dulu kan, ya kalau mau ngopi itu memang harganya mahal, ngopi enak dia gini mahal ya kan, ya kan. Iya. Gue pengen ngopi sampai ke pelosok deh. Bisa semua dinikmati. orang ya sampai ke desa bisa ngopi gitu.
Ya, begitu lah pokoknya. 2021 masih Iya bagus kan nggak ya. salah kan, menyenangkan orangnya nggak ibadah. Oh iya dong, pasti. Dengan jalani usaha juga insya Allah udah ibadah banget. Ya, Minimal udah kita berkah, mengurangi satu pengangguran di Indonesia minimal. Bener gak? Insya Allah jadi berkah banget tuh. Om Budi, Ya. rencana ke depan apa nih terkait usaha pos kopi ini Ya. ataupun di luar kalau ada? Kalau usaha ke depan, halo, nggak muluk-muluk semua orang pasti pengen berkembang lah. Ya. Tapi tadi balik lagi kan, kita nggak langsung naik ke tangga yang Iya, bertahap. paling bertahap. Ya kan. Semua orang pasti pengen berkembang. Ada nggak rencana terkait Rencana. bisnis ini? Rencana, Mau ekspansi ke negara lain mungkin? wih negara, amin. Amin. Deportasi dah. Ya. Cabang ekspansi, mungkin ya. Cabang, ya. Udah pernah survei kemana aja? Ada titik-titik yang diidam-idamkan? Titik ya, tempat ya. Tempat. Ada Ada, gambaran ada di beberapa tempat. Di tapi kan ya, di mana tadi ini yang ini nih? ini di Kodau. Di Tempat, Kodau, Bekasi. Bekasi. Apa tadi Ya, yang Jawa Barat. Ciledug. Ada mau di Ciledug. Ciledug titiknya Ya, ada. terus di Cirebon, kampung sendiri. Oh, Ya. Cirebon di kampung. Terus ya ini Jakarta Timur, insya Allah. Tapi nanti evaluasi lagi deh, ya kan. Ya. Mana prioritas. Ya, ya, ya. Gitu. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Realisasi. Iya, seperti langkah solution ya. Seperti amin. Nah, Gitu Om Bud deh. nih hampir penutup nih. Boleh nggak kasih pesan ke teman-teman nih yang lebih penontonnya Langkah TV yang notabene lebih muda dari kita nih. Oh, tua banget kita. Ya lebih muda 2 tahun. Ya, Bagaimana kalau ingin menjalani usaha? Usaha secara umum ya. ya kalau untuk jalan usaha ya pertama mental ya, benar-benar tuh mental tuh harus kuat ya. Mental itu. Karena kalau kita udah kuat mau usaha apa aja itu tahan banting. Seperti yang tadi udah Iya, disampaikan tahan itu banting. bisa dilatih dengan banyak Iya, mencoba, betul. banyak mencoba, nggak takut gagal ya. Betul, itu kan jadi pembelajaran kan, terus kemudian kita konsep kita harus matang ya kan. Konsep. Apa yang mau kita jual ya kan. Oke. Jangan sampai ya memang sekarang juga banyak lah usaha-usaha yang memang menjamur gitu kan, usaha-usaha lata ini buka ini oke lah itu bagus ya kan. Oke. Tapi harus pikirkan kembali konsepnya seperti apa, nanti sasarannya seperti apa yang harus kita bidik ya kan. Kemudian ya ketiga ya itu harus punya jiwa marketing juga deh. Jiwa marketing. Yang tadi yang Om Bud sempat ceritakan di awal tuh yang sebaiknya sendiri. Ya, Apa tuh? Ceritain dong. Ceritain, Yang mana? teman-teman belum tahu kan? yang sebaiknya sendiri tuh. Maksudnya. Ya, sebaiknya sendiri karena kalau menurut gue ya, gue udah yakin nih kan. Pengalaman kan, seiring Ya, pengalaman. Pernah beberapa kali gitu ya. Akhirnya tadi Join nih ya maksudnya. ya gue masing-masing. Akhirnya visi misi yang pertama udah kita sepakati, akhirnya percuma. Sama kreativitas. Kreativitas juga kita ya nggak bisa berkembang kreativitas gue di situ ya kan. Jadi teman-teman berdasarkan pengalaman Om Budi ini dia lebih enjoy dengan menjalaninya sendiri karena kreativitasnya dengan sendiri akan lebih mungkin liar off the box mungkin the ya box, gitu teman-teman. Lebih Ya enjoy. mungkin memang ada plus minusnya ya. Om Budi lebih seneng ke yang single sendiri. Lebih enjoy. Mungkin kalau udah berkembang pesat barulah hire orang ya mungkin atau rekanan. Lalu terakhir Om Budi, bagi tips dong kalau misalnya mau menjalani usaha kopi. Tempat duluan kah, alat-alat duluan kah, Oh, enggak, modal kah? Simple deh. Sering-sering ngopi aja. Oh gitu, sering ngopi bisa ya? Bisa. Sampai Sering ngopi lama apa? Oh lama-lama. Lama otak hitam, kopi semua. Lama otak hitam. Udah hitam kan udah kepikiran kopi itu. Jangan keluarnya jadi kayak luak. Enggak. Otak udah itu kepikiran kopi terus ya kan. Nah, Oh, akhirnya gitu. usaha kopi ya kan. Oh. Kalau otak belum hitam kayak Jadi simple ya. Simple. Kalau mau Sering bikin ngopi usaha, teman-teman tuh simple banget nih dari Om Budi. Cukup sering-sering ngopi. Tapi jangan lupa makan ya, minimal nasi rames lah. Minimal nasi rames.
Oke Pak Budi, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Thank you. Semoga Pos Kopi makin berkembang. Apa-apa yang dicita-citakan, apa-apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Siap, terima kasih deh. Mimpi-mimpinya Jauh-jauh loh, ngodau loh, nyasar tadi. Iya, tadi nyasar, nggak apa-apa lah. Demi ketemu sama Udah lama ya. Coffee gitu ya. Planner, Om Budiman. Kita dulu terakhir, bukan terakhir, bareng-bareng di kampus 2006 lah, sebelum 2006. Berapa tahun gue ketemu lagi. Ya sebelum ini ketemu sih, kan silaturahmi kan sesekali ada ya. Sekarang. Oke Om Budi, makasih banget. Makasih. Teman-teman Kemudian Langkah TV. teman-teman maju ini Langkah TV. Sekian pembicaraan dengan Om Budi, pemilik dari Pos Kopi di lupa terus Langkah Raya. Langkah Solution. Langkah Solution. Kedua Raya. Jangan lupa like, comment, and share. Kalau ada pertanyaan maupun usul atau apapun silakan komen di kolom komentar. Terakhir Om Budi ajak dong penonton Langkah TV untuk subscribe. Iya. Jangan lupa subscribe Langkah TV. Aden, itu ya. Oke, ini adalah Langkah TV. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.